Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzama wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadal muttaqin siratal mustaqim wa faddalahum bil fawzil azim. Ashhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa ashhadu anna Muhammadan afdalul mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin zil qalbil halim wa ala alihil mahbubin wa ashabihil mahbubin wa man tabi'ahu sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, fa ya ayyuhal musallun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu rabbuna mudzakiran bidzalika ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra la yanalallaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dan juga kita harus berbahagia bahwa di pagi yang cerah ini 10 Zulhijjah 1443 Hijriah kembali kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala pada prosesi Idul Adha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin, kita tahu bahwa Idul Adha adalah momentum yang sangat spesial bagi kita umat Islam, di hati kita umat Islam, dan sangat istimewa. Keistimewaan ini terletak pada 3 hal yang tidak kita dapatkan pada hari raya yang lain. Yang pertama adalah tuntunan solat menunaikan 2 rakaat yang barusan kita laksanakan. Kemudian yang kedua terkait dengan ibadah ritual kurban yang hikmahnya menanamkan kedalaman kedekatan kepada Allah demi kepedulian kepada orang lain. Kemudian yang ketiga ini yang terpenting dan insyaallah menjadi tema kita pada pagi yang mulia ini. Yang ketiga, jangan sampai lewat, jangan sibuk dengan daging kurban, jangan sibuk dengan pembagian kupon. Ketika momentum Idul Adha kembali, kita dipertemukan oleh Allah dengan Idul Adha kembali, maka yang satu ini harus kita pegang. Hikmah terbesar inilah yang mestinya kita ambil, yaitu adalah sesungguhnya hikmah terbesar ketika momentum Idul Adha selalu berulang tiap tahunnya adalah pesan bahwa agar kita kembali meneladani perjalanan hidup Nabi Allah Ibrahim bersama dengan keluarganya untuk kita terapkan, untuk kita praktekkan, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita dalam berkeluarga. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 4, qad kanat lakum fi Ibrahim uswatun hasanah walladzina ma'ah. Sungguh pada Nabi Ibrahim itu contoh yang baik, walladzina ma'ah, termasuk juga keluarganya. Artinya figur keluarga Nabi Ibrahim harus kita contohkan. Kemudian Nabi yang kita diperintahkan oleh Allah untuk menyontohkan kehidupannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 kata nama Nabi bergandeng dengan kalimat uswa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, penting kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim meskipun beliau adalah orang yang sangat dekat dengan Allah, bahkan bergelar Khalilullah, kekasih Allah, itu ketika akan ditetapkan menjadi Rasul, dilantik menjadi Rasul, dalam mendapatkan gelarnya yang mulia itu tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan, melainkan ada perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa yang beliau rasakan.
Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Nabi Ibrahim mulai mempraktekkan dakwanya, dan itu perintah Allah, itu tidaklah mudah dilakukan oleh beliau. Banyak sekali cobaan dan rintangan yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Seperti ayah kandung beliau sendiri mengecam dakwanya, berselisih paham dengannya, menolak dakwah Nabi Ibrahim. Seisi kampung mengusirnya, menyudutkannya, diusir beliau dari tempat beliau lahir, kemudian dipisahkan dengan keluarga dan kampung halaman di mana beliau dibesarkan. Tidak cukup di situ, mereka bahkan membakar Nabi Allah Ibrahim. Luar biasa ujian beliau yang beliau rasakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kisah Nabi Ibrahim ini mengajarkan pesan kepada kita, tidaklah mudah. Bahwasanya untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mudah. Tidak akan luput dari yang namanya cobaan dan rintangan. Dan itu pasti, ma'asyiral hadirin. Nabi Ibrahim kita tahu, seorang nabi, seorang rasul, imannya tinggi, bahkan bergelar Khalilullah, kekasih Allah pun tak luput dari cobaan dan rintangan. Lalu bagaimana dengan kita yang bukan rasul, bukan nabi, bukan orang soleh, bukan keturunan orang soleh? Kita adalah manusia akhir zaman yang setitik ada kebaikan pada diri kita, yang berusaha ingin menjadi orang baik. Tentunya halangan dan rintangan pasti akan kita dapati. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ujian Nabi yang dihadapi Nabi Ibrahim berhenti di situ? Tidak cukup di situ. Ketika diusir dari kampungnya, berangkat beliau dengan istrinya tercinta yang mendukung dan selalu menguatkan dakwanya. Bahwa sampai menikah Hajar alaihissalam secara singkatnya, subhanallah, dalam perjuangan yang dihadapi suaminya, istrinya terus memberikan semangat dan dorongan. Dan itu pula lah yang kemudian dipraktekkan, dicontohkan oleh ibunda kita Khadijah alaihissalam untuk memotivasi, menguatkan perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sekaligus pesan kepada para kaum perempuan, pesan kepada para istri, pesan kepada para ibu. Apa itu? Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari figur seorang Hajar? Ketika suami Anda mulai berusaha mendekatkan diri kepada Allah, mencari nafkah dalam kebaikan dan ibadah, maka di sini harus muncul kekompakan, kekuatan dari para istri-istri untuk mendorong suami dan bersama-sama berpartner, bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal ini adalah salah satu tujuan dalam orang berumah tangga, kata Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-mar'atu salihah tu'inu ala imani. Karakter yang disebut dengan wanita soleha itu, istri soleha itu, tu'inu ala imani, yang senantiasa membantu iman suaminya, yang senantiasa membantu agama suaminya agar menjadi lebih baik lagi, bukan malah menjadi fitnah bagi seorang suami. Artinya apa, hadirin? Kalau ingin tercipta keluarga yang islami, yang sering kita dambakan, semua orang mengidam-idamkan keluarga yang islami, bukan sekedar slogan didoakan pada walimatul aras, yaitu samawa, sakinah, mawaddah, warahmah, bukan sebatas slogan. Maka harus pada kesempatan ini saling mendukung antara suami dan istri dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam lingkaran mahligai rumah tangga. Jangan sampai suaminya saja yang taat, istrinya tidak mau, atau sebaliknya, istrinya saja yang taat, rajin ikut pengajian, rajin sholat, rajin puasa, tapi sedangkan suaminya sibuk dengan pekerjaannya, bahkan dia lalai terhadap kewajibannya kepada Allah. Sholat pun dia tinggalkan, sholat pun dia remehkan, disibukkan dengan pekerjaannya. Karena sibuk oleh pekerjaannya itu, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ingat, kita wahai para suami yang hadir pada pagi hari ini, kita adalah imam, pemimpin dalam rumah tangga kita. Maka bagaimana mungkin bisa menjadi imam yang baik, pemimpin rumah tangga yang baik, pemimpin keluarga yang baik, kalau dia sendiri tidak bisa menjadi contoh bagi keluarga, bagi anggota keluarganya. Pepatah Arab mengatakan, kaifastaqama dhillu wa ududuhu a'waj. Bagaimana mungkin bayangan itu bisa lurus sedangkan kayu pokoknya saja sudah bengkok. Dan seorang pemimpin, kepala keluarga juga akan dipinta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati.
Setiap orang akan dipinta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan, wahai bagi para suami, wahai bagi kepala keluarga, disebutkan oleh Rasulullah secara spesifik, secara spesial, warrajulu ra'in ala ahli baiti. Dan seorang suami, pemimpin rumah tangga bagi anggota keluarganya, akan dipinta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang keluarga yang dia pimpin selama hidup di dunia. Kelak di akhirat, seorang istri tidak akan ditanya apa yang dilakukan oleh suaminya, tetapi seorang suami pasti akan ditanya oleh Allah tentang apa yang dilakukan oleh istrinya. Artinya tanggung jawab suami lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan agama kita, hadirin, ketika seorang mau menikah, yaitu carilah pasangan hidup yang bisa merubahmu menjadi lebih baik lagi. Bukan sekedar merubah statusmu dari single menjadi menikah. Bukan itu tujuan daripada menikah. Bukan itu, ma'asyiral hadirin. Berumah tangga adalah ibadah yang terlama. Maka carilah pasangan hidup yang selalu ingin belajar dan berbenah. Karena kata Nabi Muhammad SAW, wahai para laki-laki, separuh agama laki-laki sangat ditentukan dengan siapa dia menikah. Maka berhati-hatilah dia dalam memilih seorang pasangan hidup. Bahkan para ulama mengatakan, memilih pasangan hidup yang baik, memilih pasangan hidup yang soleh dan soleha adalah hak anak yang paling utama. Belum lagi anak lahir, dia sudah memiliki hak agar dia dilahirkan dari sosok ibu yang baik. Luar biasa Islam memandang kita. Belum lahir anaknya, sudah dipandang hak-haknya. Dan itu tidak kita dapatkan dalam agama-agama yang lain. Hakul walad ala waladi, yakni ikhtiaru ummi. Salah satu hak anak sebelum dia lahir, kata Rasulullah, yaitu memilih calon ibu. Kalau laki-laki, calon bapak yang baik. Begitulah jawaban Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ditanya seorang anak atas hak anak terhadap kedua orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, figur suami sudah diwakili oleh Nabi Ibrahim. Figur istri juga sudah diwakili oleh Hajar dan Sarah. Terakhir, di penutup khutbah ini, tatkala lahir sosok anak, figur seorang anak Ismail yang dinanti-nanti dari rahim Hajar alaihissalam puluhan tahun. Bahkan Nabi Ibrahim sudah berumur dikisahkan 125 tahun baru mendapatkan anak. Ditunggu-tunggu, namun ketika baru lahir, turunlah perintah Allah supaya dibawa pergi hijrah dari Palestina dan harus ditinggalkan di satu tempat daerah yang sangat jauh, yaitu kota Mekah, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya bisa kita lihat dalam Quran surah Ibrahim ayat 37. Rabbana, kata Nabi Ibrahim, wahai Tuhanku, anni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Subhanallah. Bayi yang baru lahir, kelahirannya dinanti-nanti puluhan tahun, tidak sebentar, ma'asyiral hadirin, sudah lama. Yang lama dinanti-nanti, tapi turun perintah Allah untuk dibawa bersama ibunya pergi menempuh perjalanan yang cukup jauh di satu daerah yang gersang, tandus, bukan hanya gersang, bahkan tidak ada penghuni, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada kehidupan. Subhanallah. Mendengar pesan perintah itu dari penjelasan sang suami Hajar alaihissalam, yang seorang ibu dan juga seorang istri sangat menyayangi putranya, hanya mengucapkan satu kalimat saja, ahaza min amrillah. Wahai suamiku, apakah ini adalah perintah Allah? Apakah ini perintah dari Allah? Lalu Nabi Ibrahim menjawab tanpa menoleh istrinya karena merasa tidak tega. Kemudian beliau mengatakan, bala, benar wahai istriku, ini adalah perintah Allah. Subhanallah. Perhatikan jawaban Hajar alaihissalam. Lau kana haza min amrillah lanasbir. Dan ini menjadi pelajaran bagi seorang ibu atau bagi seorang istri. Lau kana haza min amrillah lanasbir. Kalau memang ini wahai suamiku perintah dari Allah, kau diperintahkan oleh Allah, maka aku dan anakku pasti akan menjalani dalam keadaan sabar, dan kami yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Ucapan ini keluar dari mulut Siti Hajar yang mulia. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kisah ini mengajarkan kita yaitu apa? Kalau kita yakin dengan keputusan Allah, yakin dengan ketentuan Allah, maka Allah akan menjaga dan melindungi kita, sekalipun tidak ada makhluk yang peduli dengan kita.
Khatib ulangi sekali lagi sebagai menjadi motivasi kita dalam menjalani hidup. Kalau kita yakin dengan ketentuan Allah, yakin dengan keputusan Allah, maka Allah akan menjaga dan melindungi kita sekalipun tidak ada makhluk yang peduli dengan kita. Terbukti sampai sekarang buah daripada doa Nabi Ibrahim dan keteguhan seorang Siti Hajar alaihissalam, kota Makkah yang tadinya gersang, tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada kehidupan, tapi sekarang bisa disaksikan jutaan orang pergi ke sana dari seluruh penjuru dunia, sekuat tenaga, segala upaya agar bisa berangkat ke sana. Karena apa? Kota Makkah banyak keberkahan dan kemuliaan dan kelebihan dibandingkan tempat-tempat yang lain berkat doa daripada buah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ketika Ismail mulai tumbuh besar, ketika Ismail tumbuh remaja, Nabi Ibrahim pun sudah kembali ke Palestina, berpisah dengan anak dan istrinya yang berada di Mekah. Tapi beliau selalu memantau perkembangan anaknya. Ini pelajaran bagi kita. Meskipun jarak Palestina dan Mekah itu jauh, tapi seorang bapak selalu mengontrol anaknya. Mengontrol anaknya, bagaimana keadaan anak dan istrinya. Walaupun di balik kesibukannya sebagai seorang Rasul yang berdakwah, sebagai seorang nabi, sebagai seorang kepala keluarga yang harus mencari nafkah, tapi beliau selalu meluangkan waktunya pergi ke Mekah hanya untuk melihat perkembangan anaknya. Perjalanan dari Palestina ke Mekah bukanlah perjalanan yang dekat, hanya ingin memastikan putranya Ismail alaihissalam tumbuh dengan baik, seperti bagaimana tumbuhnya, apa bacaannya, dengan siapa dia belajar, dengan siapa dia berteman. Dan ini harus menjadi pelajaran bagi kita, wahai para orang tua, agar mengontrol anak-anaknya. Dan ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita, wahai para orang tua. Jangan sampai karena sibuk dengan pekerjaan, sibuk mencari nafkah, sibuk mencari sesuap nasi, sibuk mencari rezeki, sibuk mengumpulkan harta, lalu dia tidak sempat melihat atau memperhatikan pendidikan anaknya, luput dari perhatian orang tuanya. Apa kata Rasulullah SAW, wahai para orang tua, asyaddun nas yaumal qiyamah al-jahlu bi ahlihi. Orang yang paling keras di akhirat nanti mendapatkan azab Allah, mereka yang tidak peduli terhadap anggota keluarganya. Padahal kita tahu, keluarga, terlebih lagi anak, adalah harta yang paling berharga sekaligus amanah. Anak adalah aset dunia akhirat bagi kedua orang tuanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak para orang tua yang bekerja siang malam untuk menyimpan harta dengan alasan mengumpulkan harta untuk masa depan sebanyak-banyaknya, dengan alasan sebagai simpanan masa depan. Padahal sebaik-baik simpanan masa depan, kata Rasulullah, adalah anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, maupun baik yang masih ada ataupun sudah tiada. Kita akui harta memang penting, materi memang penting, kita butuh dengan itu. Tapi jangan sampai kita sibuk mencari harta, pagi petang pulang malam, peras keringat banting tulang, melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya memperhatikan pendidikan anak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mudah-mudahan dengan ini semua kita semua dapat mencontohkan kepribadian yang namanya Ibrahim dan Hajar alaihissalam beserta Ismail alaihissalam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah lakum min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah bi zikrihi tatma'innal qulub wa bi fadlihi wa rahmatihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulu Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin, jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita akhiri khutbah ini dengan menadahkan tangan kita. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas serta hati yang khusyuk. Mudah-mudahan setiap permohonan kita, setiap permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di pagi yang berkah ini, di pagi yang mulia ini ya Allah, kami hamba-Mu berkumpul di tempat yang mulia ini. Kami besarkan nama-Mu ya Allah. Kami sucikan nama-Mu, karena kami yang hadir di sini kecil di hadapan-Mu ya Allah. Hanya Engkau yang maha besar. Kami tidak punya kemuliaan, karena semua kemuliaan datang dari-Mu ya Allah. Wahai Allah yang maha menatap, wahai Allah yang maha tahu, jadikan saat ini saat yang mustajab bagi kami ya Allah. Kabulkanlah siapa saja yang berdoa di antara kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Engkau tahu ibu bapa kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Muliakan keduanya ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup, berkahi ya Allah sisa-sisa umurnya dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Berikan kesehatan kepadanya ya Allah, kesehatan yang afiat baik jasmani maupun rohani. Jadikan penghujung hayatnya orang tua kami ya Allah husnul khotimah. Jangan Kau bebankan orang tua kami yang tersayang ya Allah dengan beratnya sakaratul maut-Mu ya Allah. Ringankan, mudahkan kedua orang tua kami ya Allah. Adapun orang tua kami yang sudah tiada ya Allah, adapun orang tua kami yang sudah tiada ya Allah, lapangkanlah kuburnya ya Allah. Lapangkanlah ya Allah kubur orang tua kami yang sudah tiada, yang sudah menghadap-Mu ya Allah. Lapangkanlah kubur keduanya ya Allah. Ringankan hisabnya ya Allah. Lindungilah mereka dari azab kubur dan fitnah kubur. Jadikan kubur mereka seperti taman syurga ya Allah. Jadikan mereka ahli syurga-Mu ya Allah, dan satukan kami dengan mereka pada suatu saat ya Allah. Ya Allah, ampuni kedurhakaan kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni ya Allah kedurhakaan kami selaku anak kepada kedua orang tua kami yang pernah kami perbuat. Ampuni jika jarang tersenyum kepada keduanya. Di saat ada hal yang tidak sepaham dengan keduanya, kami merengut, kami bermuka masam kepada keduanya ya Allah. Ampuni ya Allah. Ampuni kami ya Allah yang pernah sinis memandang kedua orang tua kami, atau kata-kata kami sering membuat luka di hati keduanya ya Allah. Maka ampuni ya Allah kami baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ampuni kami ya Allah yang jarang mempedulikan kedua orang tua kami, jarang mendoakan kedua orang tua kami ya Allah. Terkadang kami sibuk dengan keluarga kami ya Allah, sibuk dengan keluarga kami yang baru kami bina, sibuk dengan istri kami ya Allah, sibuk dengan perkembangan anak-anak kami. Padahal waktu yang sama ya Allah, orang tua kami juga harus tidak luput dari perhatian, karena mereka orang tua kami semakin hari semakin lemah. Tulang belulangnya bukan semakin kuat, tapi semakin lemah. Pandangan mereka bukan semakin tajam ya Allah kami tahu, tapi pandangan mereka semakin kabur dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah, wahai para anak, percayalah bahwa anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, siksanya dihukum oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Artinya di dunia dapat, di akhirat dapat. Astaghfirullahalazim. 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 Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami para suami yang hadir pada pagi hari ini ya Allah, suami yang qawwam, suami yang punya kepedulian mengurus rumah tangga kami ya Allah, suami yang punya keyakinan dan mutu dalam hidup, karena suksesnya seorang suami ketika dia sukses membina dan menata rumah tangganya. Ya Allah, ampuni kami jika pernah berkhianat kepada keluarga kami. Ampuni kami para suami yang pernah menzalimi keluarga kami ya Allah. Ampuni para suami yang pernah menganiaya atau menyia-nyiakan anak dan istrinya ya Allah, karena mereka adalah amanah untuk kami ya Allah. Ya Allah, jadikan istri-istri kami yang hadir ini ya Allah istri yang salehah, istri yang qanitah, istri yang taat kepada kami ya Allah, serta tutup aib mereka ya Allah. Gerak hati mereka untuk menutup aurat ya Allah. Ya Allah, gerakkan hati mereka untuk menutup aurat, karena kami para suami akan dipinta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Serta jadikan istri kami ya Allah
Istri yang punya kepedulian untuk mengurus para putra-putri kami, ya Allah. Ampuni istri-istri kami, ya Allah, yang pernah lalai mengurus rumah tangganya, ya Allah. Ya Tuhan kami, karuniakan kami putra-putri yang soleh dan soleha, ya Allah. Karena itu pinta yang pernah dilontarkan oleh Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Kami minta, ya Allah, doa itu kami ulangi pagi hari ini, ya Allah. Karuniakan kami anak yang soleh dan soleha, ya Allah, sehingga menjadi petunjuk dalam hidup kami, ya Allah, penyejuk dalam hidup kami, yang kelak nantinya ketika kami dalam keadaan sakaratul maut, mereka lah yang menuntun kami, mereka lah yang menalkinkan di sebelah kuping kami kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, ampuni kami jika salah atau lalai dalam mendidik anak-anak kami, ya Allah. Jangan biarkan mereka menuntut kami kelak di akhirat nanti, ya Allah, karena mereka tidak mendapatkan pendidikan atau perhatian yang baik dari kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sekiranya harta yang kami miliki saat ini ada yang tidak halal, ya Allah, maka mohon, ya Allah, halalkan, ya Allah, ridhokan, ya Allah. Jangan sampai kemudian karena kami memiliki haramnya harta, kemudian punya pengaruh terhadap tingkah laku putra-putri kami, ya Allah, dan itu menjadi fitnah bagi kami, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kami anak yang senantiasa mendoakan kami, ya Allah, baik kami yang masih ada ataupun yang sudah tiada nanti, ya Allah. Karena itulah yang sangat kami butuhkan setelah kami sudah tiada. Ya Allah, jadikan anak keturunan kami sebagai penyejuk mata bagi kami para orang tua yang hadir saat ini, ya Allah. Jangan kau jadikan mereka sebagai fitnah bagi kami, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Wallahu akbar walillahil hamd. Minal a'idin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.